Kadang jalan tapak berbatu, oh dan waktu merubahku. Di mana jalan pulang, oh di mana kehilangan. Lelah berjalan sendirian, kegundahan dan gelisah. Sing-singkan baju, sakau ratapi, kepalkan tangan berani. Belajar hidup, membangun, memberi, temui makna sendiri. Sing-singkan baju, sakau ratapi, kepalkan tangan berani. Belajar hidup, membangun, memberi, temui makna sendiri. Sudah sampai ke perjalanan, mengarungi kehidupan. Oh lala lelea liu, lala lelea liu. Sing-singkan bajumu, sakau ratapi, kepalkan tangan berani. Belajar hidup, membangun, memberi, temui makna sendiri. Sing-singkan bajumu, sakau ratapi, kepalkan tangan berani. Belajar hidup, membangun, memberi, temui makna sendiri. Ceritanya ada drum band di sini. Oke, balik lagi di podcast Hit Story. Podcast kali, podcast. Podcast ini dong. Podcast itu, bro. Oke, bro. Pot gue mana ya? Buset dah. Oke, lanjut dulu, Pin. Oke, selamat datang di podcast Hit Story di hashtag 1 ya. Hashtag 1 ya. Hashtag 1. Jadi ini adalah podcast yang pertama banget ya dari Hit Story. Dan Hit Story ini adalah sebuah ruang kreatif dan diperuntukkan untuk teman-teman seniman yang ada di Sewol. Betul banget. Ya. Jadi bisa musisi, mungkin bisa seni rupa juga. Jadi Betul. nggak apa ya, nggak segmented lah Betul sebenarnya. banget. Dan kata hits ini merepresentasikan Apa? Pin? Karena Grup musik yang ada di Sewonderland yang Oke, lagi merintis yang nih, lagi merintis, bener dan khususnya di Sewon ini kan ada banyak banget grup musik nih. Ya, betul Cuman jantungnya nggak ada. Nah, bener banget. Makanya
adanya hit story ini untuk menjadi jantung dari band-band Betul tersebut, banget. Eskana. Biar teman-teman seniman musik yang ada di Sewon ini, musisi-musisi itu Betul. kelihatan, kedeteksi atau ya. terdetek lah ya. Betul banget. Keren banget. Boleh tepuk tangan buat hit story. Hit story keren banget ya. Dan tentunya story-story yang ada di hit story ini ya, itu adalah seputar band-band yang kita akan undang ke depannya ya. Nah, kebetulan Betul. banget kali ini kita mengundang salah satu musisi yang sudah tidak asing lagi di Sewonderland, teman-teman. Betul banget. Karena dia ini bukan dari Sewon sebenarnya. Dia dari mana tuh? Dari Pagar Alam. Oh, jauh Sumatera banget. Selatan sana Tuh, ya. ngapain dia ada di sini ya? Nggak tahu Nggak juga. tahu, langsung aja Makanya kita kita undang panggilin Andre Bekubang. Tos-tosan, sparring lu. Ini minum. Ini minum. Boleh dong, kita seruput dulu kali. Seruput dulu. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Andre Bekubang. Mantap ya. Bekubang. Andre Bekubang, apa kabar Andre? Baik, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya, sehat ya. Kelihatan banget dari lubang hidungnya. Banget. Garis garis kumisnya juga Garis ini kumisnya. kelihatan sehat banget. Wah, sehat banget. Sehat Iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini tadi dari mana nih? Dari rumah? Dari rumah. Dari rumah ya. Dari Pagar Alam, kebetulan baru nyampe. Oh, jauh juga Jauh ya, banget ternyata. ya. Oh, terima kasih untuk Instory karena sudah mengundang Andre langsung dari Pagar Alam, teman-teman ya. Enggak Gokil. dong. Jadi Andre ini tadi udah showcase dulu Oh di iya, awal. benar banget shortcast lagi. Kalau showcase ini dong. Itu short pen. Dia udah showcase dulu Showcase tadi dulu ya. tadi ya, menyanyikan sebuah single Single terbaru. ya. Ya, Tapi single. ngomong-ngomong soal single ini sebelumnya mungkin kita pertama-tama tanya dulu nih. Oh, boleh. Kenapa namanya itu Bekubang? Ah, iya, mungkin itu Andre kan bisa jadi menjelaskan pertanyaan sedikit. ya, Iya. Bekubang, Bekubang. Bang. Beku nih, Bang. Beku nih, Bang. Beku nih, Bang. Kenapa, Bang? Gitu, Bekubang gitu. Kenapa sih kenapa namanya Bekubang? Karena seluruh warga Sewon itu bertanya-tanya katanya. Iya, Ya. betul banget. Dari mana asal nama Bekubang atau mungkin Andre bisa menjelaskan sedikit tentang Bekubang? Nama Bekubang itu awalnya dipakai sebenarnya bahasa dari Pagar Alam. Terus pas bikin project musik Mm-mm. lagu, terus pakai nama panggungnya karena bingung pakai nama panggung apa ya. Pada posisi itu pas waktu itu Instagram saya itu namanya Bekubang. Akhirnya Oke. ya udahlah Bekubang aja begitu. Oke, cukup unik ya ternyata Cukup unik. terbentuknya Bekubang ini dan nama Bekubang ini. Nah, tapi sekilas info teman-teman, jadi Andre ini adalah salah satu musisi yang berasal dari Pagar Alam ya Andre Dari ya. Pagar Alam. Dari Pagar Alam dan kebetulan kuliah ya Andre ya. Kuliah di ISI Di Jogja ya ISI Andre ya. Jogja. Yes. Di jurusan apa Andre? Jurusan etnomusikologi. Etnomusikologi teman-teman, keren Luar banget. biasa. Tapi ISI udah lulus ya? Yogyakarta. Udah lulus Udah ya? lulus, alhamdulillah sudah lulus. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. Tapi nggak masalah, Nggak masalah, mau bro. berapapun dia lulusnya sampai berapa tahun Iya, itu bukan yang penting tidak menentukan tidak kesuksesan, menentukan. bro. Lihat sekarang dia udah menjadi Bekubang. Iya, Bekubang. Bekubang. Oke. Kevin, luar biasa sekali Luar ya biasa sekali. nama Bekubang. asal usul dari nama Bekubang Iya, ini. benar banget. Tapi gimana sih kalau boleh tahu nih Andre, gimana cara Andre ini membangun nama Bekubang ini sampai di tahun 2024 ini? Mungkin dari tahun berapa Bekubang itu udah Ada berdiri gitu ya, gitu. heeh. Udah berdiri pakai kakinya. Berdiri. Pakai ini, Bro. Gimana Andre? Mungkin tahun-tahun 2019 ya, 2019, 2018 awal gerak bikin lagu. 2019. Kalau bikin lagu dulu SMA udah senang bikin lagu, Oh, berarti berkaryanya itu mulai dari SMA malah. SMA, Itu ya. SMA di tahun berapa, Andre? 2000. 1999 ya kalau nggak salah. Wah. Dilan. Mohon maaf, bukan Dilan. Bukan Gajinya Dilan. Ucok Baba ya. Dilan. Enggak.
SMA ya sekitar tahun 2015, 2015 16 ya. Oke, sampai oke. 17 kan. Berarti sudah berjalan sekitar 9 tahun ya Andre ya? Iya. Berkarya ya? Iya, 9 Gokil tahun. men, 9 tahun men berkarya gila. 9 tahun. Dan lagu-lagu yang dari SMA itu ada di single-singlenya yang Bekubang. sudah Sekarang ya? Bekubang sekarang. Enggak. Nggak Yang semua? pernah bikin lagu di SMA itu jadi apa? Semacam jingle, jadi kelas 3 SMA dulu buat lagu. Oke. Terus sampai sekarang kayaknya masih dipakai di SMA Oh iya. tersebut Bener kayaknya banget. ya. SMA-nya apa Andre? SMA Negeri 1 Pagar Alam. Salam buat Salam teman-teman buat dari SMA SMA Negeri 1 Negeri Pagar 1 Pagar Alam Alam. ya. Ini Andre, Ini Andre, ini Kana. ini Kevin. Dukung kami. Enggak. Pagar Alam. Ya terus lanjut dari itu akhirnya bikin Bekubang dan memang pengennya bikin album waktu itu Oke. karena ngelihat musisi-musisi yang diidolakan ya kayak Iwan Fals gitu kan, musisi-musisi tahun lama itu dia banyak album kan, sampai 10 album, sampai puluhan album. Sedangkan dalam satu album berisi 8 Beberapa sampai 14, 15 single ya. lagu gitu kan. Benar. Nah itu yang akhirnya ya tertarik bikin album. Dan ini 2024 sudah 2 album. Kemarin 2023 album kedua, 2022 album pertama. Keren banget, boleh tepuk tangan buat Andre. Keren. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mendengarkan lagu-lagu dari Andre bisa cek di Platform Spotify ya. Spotify atau Spotify bisa. apapun lah yang berhubungan dengan musik. Bener. Ada Iya. lagu-lagunya Di Andre. Instagram juga udah ada banyak Betul, ya. betul banget, betul banget. Betul. Oke, Andre, pertanyaan sedikit. Jadi nama Bekubang ini sudah lahir dari tahun 2019 dan Andre Relatif. sendiri juga mengidolakan Iwan Fals ya ternyata ya. Iya, Iwan Fals. Iwan Fals. Selain Iwan Fals siapa lagi Andre yang menjadi inspirasi dari lagu-lagumu ini? Iwan. Kalau Indonesia mungkin Dialog Diniari ya. Dialog Diniari, Oh, Dialog Diniari. Oh, berarti cukup baru ya berarti ya. Float, Float. terus Musisi-musisi indie ya berarti ya. iya bisa dibilang, dibilang begitu. begitu Tapi inspirasi terbesarnya itu Iwan Fals. Iwan Betul. Ya mungkin Iwan Fals. Oke, Andre, mungkin boleh cerita sedikit nggak, misalkan dari proses kreatifmu ketika menulis lagu itu seperti apa sih? Maksudnya apa yang mungkin kau bayangkan atau mungkin apa yang sedang kau lakukan ketika kau nulis lirik-lirik dari Betul. lagumu ini? Karena menurutku apa ya, lirik-liriknya cukup dalam Cukup ya kan dalam ya dan dapat dimengerti, dimengerti, cepat dipahamin ya maknanya cukup juga. kuat gitu loh. Boleh diceritakan sedikit deh? Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Gimana ya kalau proses pembuatan lagu itu ya berawal dari kegelisahan ya pertamanya ya pasti. Nah terus tinggal bagaimana cara membungkusnya. Oke. Kalau masalah isu atau topik yang bakal ditulis sebenarnya hal terdekat kita banyak sekali isu yang bisa ditulis gitu kan. Apapun tinggal bagaimana cara sudut pandang dan mengemas itu gitu kan. Nah tapi memang perjalanannya nggak semudah itu untuk pandai ataupun ya pandai dalam membuat lagu karena antara sastra dan musik Betul. Sastra dan musik. mengkompos kedua itu kan bagaimana tercipta lagu dia. Kalau di lagu kan ada namanya bagan seperti itu kan. Ada rap, ada chorus, ada Format Ah, penulisan format ininya, lagu gitu ya. Ada juga sastra, bagaimana sastra gitu kan. Betul. Berarti kira-kira ada nggak Andre, maksudnya dari lirik-lirikmu ini terinspirasi dari mungkin puisi atau cerpen atau apa gitu? Atau novel. Iya dulu ya ada di album pertama itu ada beberapa Coba apa itu? Apa tuh? karya Dari single yang mana Andre di album pertama? mungkin dari Bila Malam. Oh, Bila Malam. Bila Malam itu di ujung akhir liriknya itu dan cinta tak akan menjelmakan yang hebat terkecuali kau hadirkan perpisahan. Nah itu diambil dari Halil Gibran Oh, puisi ya. puisi. waktu Halil itu. Gibran. Jadi mengutip
sedikit Ya. dimasukkan. Dan sekedar info, Bila Malam itu salah satu lagu favoritku. Serius, ini nggak beres ini, bro. Thank you. Bila malam dan air mata. Keren. Bila Salah satu Malam lagi ya. aku suka banget lagu Kawan sebangku kalau aku. Kawan Sebangku. Kawan Kalau Sebangku. aku Bila Malam sama BBQ. BBQ itu katanya Dan enak sih. Itu barbecue. Ini orang lama-lama tadi uppercut ini orang. Oke. Tapi kalau Andre sendiri mungkin ada salah satu single yang paling difavoritin. Ada gak sih? Apa semuanya Yang menjadi paling masterpiece. ya. Semua sih, tapi kan Agak serakah ya kan. ternyata nggak bisa kalau mau semua. Ternyata memang ada pendengar, ternyata pendengar sukanya yang seperti ini. Kayak mungkin kalau sejauh ini Mega Kuning ya. Mega Kuning yang paling melekat ya. Iya, yang paling dari segi streamingnya pun ternyata Paling lumayan paling banyak Mega Kuning. Bedanya Mega Kuning sama Megawati. Beda dong. Beda dong. Tolong ini di Beda, sensor ya, tolong beda. ini disensor. Pin, kalau Mega Kuning dinyanyikan, kalau Megawati Andre, aku mau nanya sedikit nih. Jadi Bekubang itu sebenarnya formatnya itu kamu sendiri atau sebenarnya ada orang lain juga, Andre? Iya. Awalnya kan sendiri, dari album pertama itu Bekubang sendiri bikin album, rilis sendiri. Terus di album kedua coba menggunakan grup sama Bisma sebagai bass dan Biawak perkusi. Oh, Biawak yang hewan itu. Iya. Iya benar. Ternyata personelnya Andre ada hewan juga. Ada hewan juga. Biawak ternyata Bas. ya. Iya, Itu beneran hewan, Andre. Enggak, namanya Rizky. Oh, Dia Namanya Rizky. Jadi sekedar info teman-teman, Biawak itu adalah nama panggilan. Nama panggilan. Panggilan Akrab ya. Panggilan akrab. Binatang. Panggilan akrab Rizky. Ternyata selain band juga kebun binatang. Kan dari Bekubang namanya. Bekubang. Iya, Bekubang. Oke, jadi sekarang 3 orang. Tiga orang. Dan akhirnya kan udah mencoba beberapa format. Selalu berganti sampai hari ini pun tadi showcase sama lagi. piano. Makanya dari tahun berapa itu saya ganti Bekubang itu menjadi project. Jadi Bekubang project. Jadi dia sifatnya bisa berubah-ubah. Nah ini menarik nih, Andre. Kenapa? Apa yang menjadi alasan format itu akhirnya berubah-ubah gitu? Apakah bergantung dengan mood atau misalkan kayak bosan ganti udah gitu, Andre? Nah itu balik lagi kenapa ada jadi Bekubang Project dari Bekubang doang gitu. Jadi Bekubang doang, jadi Bekubang Project. Jadi Bekubang Besok Project. ya Bekubang Project Pop. Itu beda-beda. Ayo goyang. Karena apa ya? Ternyata setelah saya coba, ternyata ngeband itu nggak semudah yang dibayangkan. Wah, kenapa tuh, Andre? Ngeband itu susah. Ternyata ngeband itu susah. Dari segi waktu, terus karena kita punya banyak kepala kan, harus satu visi satu misi. Semua harus solid, harus kompak. Solid gitu ya. Aduh. Tolong Mas Kaisang. Kadang ya namanya ini kadang ada pertengkarannya kan, kadang lagi oke-oke aja, kadang ya begitu. Iya, pada akhirnya yang menjadi alasan karena memang visi misi, Andre. Iya. Benar, visi misi di awal itu juga penting ya. Betul. Untuk terbentuknya sebuah grup band gitu ya. Band. Buat kedepannya juga itu penting. Oke, Andre. Oke, Andre. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang membuat akhirnya Bekubang ini bisa bertahan sampai sejauh ini? Apa langkah-langkah yang mungkin kau lakukan atau strugglingmu dalam dunia permusikan di Indonesia ini? Gitu? Permusikan Kan udah dari 2019, Iya, 2019 dari bukan 2019 yang sebentar loh. panjang 9 banget ya, 9 tahun. Itu kalau manusia itu udah umur berapa ya itu? Itu kayaknya kalau ibu mengandung udah SMP lahiran ya? itu ya.
Hah? Kalau ibu mengandung udah lahiran ya? Iya, mengandung udah lama banget 9 tahun, bro. 9 bulan. Kacau ini orang ini. 9 bulan. Alhamdulillah normal. Tolong ini BNN. Offset. Kacau ini orang ini. Itu Andre pertanyaannya. Masih ingat nggak Andre? Apa tadi ya pertanyaannya? Aduh. Mungkin Andre ini kurang fokus karena kurang makan martabak ini, Be. Martabak ya. Makan dulu. Monggo. Betul. Dimakan. Boleh diinin lagi nggak prompternya? Boleh dilihat lagi nggak tadi apa tuh infonya? Saya lupa lihat. Martabaknya direspon. Tolong martabaknya direspon. Siap. Martabaknya disuruh direspon. Direspon, Be. Andre dienakin aja Andre. Ya. Iya, Andre. Disokin. Disokin kan. Ini enak banget, Andre. Martabak langsung Sumedang. Di bawah Mama Sarah. Bagus nih orang prompter yang ingetin. Tapi nggak usah dibacain, Mbak. Nggak apa-apa udah. Itu. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Pertanyaannya itu apa yang membuat ini Bekubang bisa bertahan sampai sejauh saat ini. ini? Nah, apa ya? Kan tadi udah dibilang. Apa ya? Ya ada- bingung lah. Kok tanya saya? Kamu tanya saya tanya siapa Andre? Dari Apa ya? struggle-nya, terus apa yang membuat Bekubang ini tetap bertahan, atau mungkin dari personalnya Andre sendiri sebagai pencipta nama Bekubangnya itu mungkin bisa jadi alasan gitu kan? Ya, Buset bro. Kacau ini orang ini. itu enak gitu. Poinnya itu. Itu kopi pagar alam loh. Ini kopi pagar Iya, alam. woi. Coba dilihat dulu ada pagarnya. Poinnya bro. Nah, Habis ini di endorse kopi pagar alam. Buat Aduh. truk. Lupa dia nih. Mungkin sejauh ini apa ya? Ya karena mungkin dari pribadi pengen berkarya aja. Berkarya menyicil satu demi satu. Nah, mungkin untuk coming soon single yang tadi baru di ini, terus ada rencana ingin bikin album ketiga. Tetapi mungkin tidak di tahun ini. Karena ya persoalan waktu Material. dan apa ya? Dan personal sih kayaknya. Personal ya, bukan personil ya. Bukan personil, Kalau personil mah gampang ya. Kalau personil gampang. Banyak ya kayak. Ya itu mungkin kenapa bisa bertahan karena hobi ya mungkin ya. Karena hobi ya. kesukaan membuat lagu. Ya. Oke, tapi menariknya gini Andre, mungkin kan ketika kita membicarakan bagaimana cara musisi itu bertahan kan, mungkin apa ya yang paling sensitif mungkin dari segi material ya, karena kan kita nggak tahu ya, musisi itu kan pasti punya permasalahan masing-masing dari kayak segi material. Iya, pasti itu. belum tentu kayak musisi-musisi lokal itu selalu atau setiap hari itu manggung gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa dijawab dari bagaimana pada akhirnya Bekubang atau kau sendiri bisa bertahan sampai sejauh ini gitu dengan struggling yang kau bilang tadi, di luar dari kecintaanmu terhadap musik ya. Iya. Tapi mungkin kita bergeser kepada hal yang lebih sensitif lagi gitu loh, masalah material atau waktu atau apapun itulah. Ya pasti itu yang apa? Ketika bikin album atau ini kan pasti butuh apa? Tempat rekaman, terus personil siapa aja. Kalau kita instrumennya apa aja, kita butuh orang banyak, butuh orang belakang layar apa segala macam. Nah, kalau kemarin memang kalau di Bekubang itu album pertama itu dilakukan secara kolektif. Secara kolektif ada itu namanya Mas Kiki, dia bilang kamu punya lagu cukup nggak kalau bikin album gitu, dia bilang kan. Aku bilang bisa. Ya, ayo kita rekaman. Nah, akhirnya direkam di Studionya rumahnya, Mas Kiki itu. di home recording lah. Akhirnya Di mana itu, Andre? di Di Gidau ya, di Kasengan ya, di Kasengan ya. diinjek kayaknya. Terus album 2 bersama Mas Adnan, ada itu Mas Adnan. Sisi Selatan Sisi Studio. Selatan Studio direkam di situ. Nah, hari ini di sini. Di sini Di sini. Di diinjek tadi tuh.
Di Alan Studio. Di Alan Studio teman-teman. Di Alan Studio. Oke, ternyata cukup menarik Andre. Maksudnya secara perjalanan pada akhirnya yang membuat kau bertahan itu karena kekuatan dari kolektif ya. Kolektif Teman-teman sangat pengaruh besar. Sangat berpengaruh besar pada perjalananmu di Bekubang ini ya. Maksudnya mungkin apa ya istilahnya kayak pesan buat teman-teman yang pengen berkarya atau mungkin lagi apa ya istilahnya takut untuk berkarya, mungkin Iya. bisa dicontoh kali Indria. Maksudnya bagaimana pada akhirnya kekuatan kolektivitas itu membuat kita berani dan ya Tetap udah bertahan ya. tetap bertahan Tetap aja, bertahan. gas aja gitu Benar. loh. Karena kadang-kadang ya benar sih Indri, maksudnya ketakutan orang-orang tuh kayak aduh gak punya dana lagi gimana ya gitu Iya. segala macam. Pasti dong, Iya, pasti soalnya dong. itu sensitif banget tuh. Dan saya merasakan sendiri juga. Gitu emang Andre. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal banyaknya struggle yang dilewati sama Andre Bekubang, ini kan pasti ada udah banyak nih karya nih, udah dua single ya Andre ya. Dua album, bro. Dua single. Buset. Oh, dua album ya. Dua album. Dua album. Udah dua Kacau album. orang Andre. Enggak, ini kita ngetes aja. ngeles banget. Udah ada dua album. album. Udah dua album dari Andre Bekubang Iya. ya. Dan mungkin pertanyaannya ini Sindre, apa yang membedakan dari dua album ini? Terus apa juga nih kesamaan dari dua album ini menurut Andre sendiri? Persamaan dan perbedaan. Iya, Persamaannya sama-sama album. persamaan dan perbedaannya agak sulit Atau itu enggak ya ini perbedaan pertanyaannya. aja, perbedaan aja. Itu udah mungkin pasti ada bedanya. ciri khas dari album pertama ini apa, terus ciri khas dari album kedua ini apa. Kan gitu. pasti berbeda ya, Iya, iya. iya. Kalau album pertama dia lebih mellow. Lebih mellow. Lebih mellow ya. Kalau album kedua tetap ada mellownya, tetapi musiknya ya lumayan ngebeat daripada album pertama. Oh, beatnya itu beat karbo. Beat yang ini, beat yang langsing. 2012 ya. Beat karbu berarti. Beat karbu ya. Beat Karbu itu suaranya nyaring banget sih ya. Apalagi kalau dibawa ini galon sama gas gitu. Sama agak boros dikit sih biasanya beat karbo itu. Sorry Andre, bercanda. Enggak bisa bercanda ini Andre. Orang Nggak bisa bercanda. bercanda. Tapi ya. ini yang buat menarik dari apa? Bekubang ini dari nama Bekubang terus berubah jadi Bekubang Project gitu. Sering berjalannya waktu juga ada perubahan personil juga. Iya. Tapi ada hal yang menarik. Andre ini tetap bertahan terus juga sempat ngadain beberapa ini ya mini konser ya. Iya. Di album pertama juga sempat ada itu ada Sarang ya. Ada Sarang. Terus juga ada Bekubang Plan ya Bekubang waktu itu Plan. ya. Bekubang Plan itu diadain di kos kita. Ya sekedar info teman-teman buku Bang Plan ada di kosku dan kos Kana ya. Yang dulu Keren banget. kosnya Baso. Bafo. Jadi mungkin kalau menurut aku itu hal-hal yang bisa membuat Andre ini bertahan dengan Bekubang itu adalah teman-teman kolektif ini Iya. yang punya ide-ide kreatif sehingga Iya. dia juga terbangun Iya. ini apa Kreativitasnya, dan Kreativitasnya, semangatnya betul. untuk berkarya. betul. Ya iya benar sih kayak Betul. yang ku bilang tadi di awal, makanya bagaimana akhirnya kekuatan kolektivitas itu menjadi kunci lah, kunci untuk Kunci ya, jadi kunci. Kunci Inggris bisa. Kunci L sih lebih tepatnya. Hehehe. Canda mulu. Makin kesana malu. Oke Andre, next question adalah gini, kau itu kan udah berkarya di musik selama 9 tahun ya, dari 2015 sampai 2024, benar ya, 9 tahun ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandanganmu terhadap industri musik hari ini? Dari kacamata Industri seorang- musik ya? Iya, kacamata. Iya dong, seorang kalau Andre. industri kain beda lagi dong, bukan acara musik. Kita membatik di Membatik sini, kita. ya. Bener. Tapi Aduh. memang jualan batik juga. Sampingan. Acara apa sih ini? Kalau ngomongin industri musik Indonesia ya, Ya. ini banget, bagus banget kalau buat musik yang segenre kayak Bekubang ya. Maksudnya folk, akustik. Di Bandung, di Bali, terus di Jakarta mungkin di situ sarang-sarangnya semua ya.
Di Jogja Jogja juga ya. Banyak Jogja menghasilkan juga. musisi-musisi keren ya. Heeh. Tapi kalau buat industri sekarang mungkin banyak yang sendiri-sendiri ya. Maksudnya tanpa label gitu ya. tanpa ini udah bikin sendiri-sendiri. Walaupun label yang besar masih berjalan ya, kayak Musika Studio di Sony Jakarta gitu gitu ya, kan, heeh. Sony dan lain sebagainya. Kalau industri musik Indonesia keren sih. Keren nih. Keren. Industri musik Indonesia keren itu Benar intinya. banget teman-teman, keren. Selain keren ada lagi nggak sih, Andre? Nggak, kayak keren ya. Enggak, Kayak lu enggak, males kayaknya banget enggak. Mending tadi kita nanya cuman jawabnya Iya, bro. keren gitu, bro. benar. Kayak dia udah jawabannya lebar untuk industri musik Indonesia. Keren ya. Terus kita yang kayak ngeliatin. Iya kayak Oke, kalau ngomongin soal industri Indonesia itu keren gitu ya. Industri Tapi Indonesia. industri musik Indonesia itu Indonesia. keren menurut Andre Bekubang. Betul. Tapi kalau kita boleh tahu nih lebih dalam lagi, Bekubang Project itu dia punya genre apa sih, Andre, sebenarnya? iya. benar. Karena kan di album pertama, album kedua tuh punya apa? Beda. Kayak iya beda ya, beda vibes-nya ya? Betul, beda vibes atau apalah, kita juga kurang ngerti istilahnya gitu, Andre. Kalau genre aku nggak mematokkan ya, maksudnya harus ini harus itu. Tajam banget ya. Tetapi lebih ke kebutuhan, mungkin kebutuhan lagu ya. Misal kebutuhan lagunya ini, oh berarti kebutuhan instrumennya ini, tetapi masih memakai unsur akustik. Oh. Itu yang paling Bisa paling masuk ke pop juga nggak sih, Andre, sebenarnya lagu-lagu bisa, sangat bisa. Pop apa folk gitu-gitu. Folk, ya dia Iyalah. lebih ke folk sih, kalau aku ngarahinnya lebih ke folk karena akustik terus Banyak instrumen-instrumen tradisi juga nggak sih? Ada juga nggak sih? beberapa ya. Oh, beberapa ya? Kayak ada. khususnya di album 1 itu ada beberapa Iya, ada instrumen. suling Bali, ada apa lagi ya? Suling India ada nggak? Suling India ada. Ngeri keluar ular Pak nanti. Pak. Suling India. Aca-aca nehi-nehi. Bercanda, Andre. Bercanda. Oke. Enggak apa-apa. Itu pengaruhnya dari apa aja, Andre? Kalau apa secara genre itu kan banyak nih berarti di setiap album dan single-single yang udah kamu ciptain gitu. Pengaruh apanya ini? Pengaruh dari tiap genre yang di setiap single Lagu, yang berbeda. Apa ininya? Mungkin dari lingkungan kah, inspirasinya? Oh. Memang kayaknya karena yang ku pegang instrumen gitar ya. Gitar. Enggak, kau nggak megang apa-apa. Instrumen gitar terus ya karena selalu main akustik akhirnya kebawa di dalam karya, dan referensi yang didengarkan pun arahnya ke situ semua kebanyakan akustik, lagu akustik. Sesekali inilah organan lah, sesekali aja tapi ya. Ya, sekali aja. Banyak bahaya, bro. Kencangan nanti, bro. Bahaya. Aduh. Nah, menariknya, Andre, apa ya istilahnya, kan pasti sudah banyak lah panggung-panggung yang bener. sudah kau lewati, yang sudah kau jalani selama kau berkarya dari 2015 itu tadi. Nah, ada nggak, Andre, pengalaman buruk atau pengalaman yang mengesankan yang pernah Selama kau dapat manggung ya? selama manggung? Apa ya? Pengalaman buruk. Pengalaman buruk atau mungkin yang berkesan atau apa yang ingin kau ceritakan ke Pengalaman yang teman-teman? berkesan. Berarti pengalaman Waktu buruk sama yang manggung. berkesan tuh. Waktu manggung. Iya, 3 kali ya nanya. Sekali lagi dapat piring pecah ya. Ya, Waktu. apa tuh? Ada gak, Andre? Misalkan dilemparin tomat gitu. Enggak ya? Enggak pernah ya? Dilempari apa gitu. Semua panggung kayaknya berkesan. Berkesan ya? Berkesan semua. Berkesan. Mulai dari ya. yang kecil sampai yang besar. Iya, Selalu selalu berkesan berkesan ya? Selalu berkesan. Walaupun kadang capek ya. Oh, kalau boleh tahu capeknya kenapa sih, Pak? Letih ya, Bang. Tolong ya. Kasih dulu kopinya itu, Bang. Habis ini kayaknya langsung call friend ya. Call friend ya, langsung call friend pijet. Aduh. Semuanya berkesan berarti, Andre ya. Berkesan. Tidak ada momen-momen buruk mungkin atau apa, Andre? Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya, semuanya Mungkin berkesan ya. pas lagi perform gitu biawak beneran jadi. Jadi cosplay
berkesan banget, Bro. Biawak ya. Kayaknya berkesan semua. Berkesan semua ya, khususnya si biawak jadi biawak itu tadi Iya, juga berkesan. biawak jadi biawak. Iya. Oke, Andre, selama ini panggung terbesar apa sih yang sudah pernah kau jalani? Maksudnya selama perjalananmu menjadi Panggung besar. musisi. Panggung paling besar. Paling besar. Paling besar. Panggung besar Mm-mm. main itu mungkin yang pakai ini ya, pakai apa ya? Sound gantung itu? Rigging, Pakai rigging. rigging. Ya itu kalau dapat panggung yang seperti itu, ya ini lumayan Besar. 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 Hmm. Apa tuh? Kalau yang lain kan biasanya panggung kolektif diadakan di dalam kampus-kampus. kampus atau di dalam ruangan atau indoor. Ya. Ya itu. Berarti panggung Yang ada paling- rigging, berarti yang ada panggung rigging. yang ada rigging. Iya. Oke, Ada- spesifik lagi Mungkin apa kalau itu? dari kemarin yang sama ini ya, sama Rubah di Selatan. Oh, Rubah di Selatan. Rubah di Oh, iya iya, yang benar-benar. di Itu kan Plaza lumayan ya. itu. Betul, betul. Lumayan betul. besar itu kan. Lumayan besar sih. Itu Betul. yang Soundnya apa terdekat ya? ya, yang Yang terdekat beberapa hari terakhir ini. Kalau yang akan ini 29 sama 29. Iksan Skuter sama Situs Barau. Asik. Oke. Wih. Keren, Langsung keren. aja datang di kampus isi itu ya, Iya. di acara Gesper ya Ada nanti Gesper, ya. Andre, Acara Iya. Gesper. Gelar seni pertunjukan, jadi itu adalah sebuah acara di mana Reuni akbar. Reuni akbar alumni Dari Fakultas Seni Pertunjukan. Walaupun mainnya sore ya. Oh, sore main. Sore. Sore. Ya enggak Tapi apa-apa. di hari yang sama dengan Isan Skuter, Betul. Iya, Situs Baro. Keren loh. Mantap, mantap, Bisa mantap, mantap. satu backstage sama Iksan skuter. Scoopy. Kok mulai lucu ini? Selain musisi dia pelawak juga ya. Pelawak juga. Bahaya ya. Bahaya ini, bahaya. Bahaya, menjelma ya. Katanya Andre bisa pantun. Gak bisa. Masa kan? Cakep. Aduh. Aku bisa tilawah. Oke, Andre, mungkin apa ya, last question kali ya. Last question. Mungkin ini kita gabung aja kali ya. Iya. Tadi kita juga udah tahu kalau panggung yang ada riggingnya itu mungkin adalah panggung terbesar yang pernah dilewati oleh Bekubang. Bekubang, Andre. Ya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya itu kita pengen tahu nih, mimpi terbesar dari seorang Andre Bekubang ini apa sih untuk kedepannya gitu? Harapan-harapanmu. Harapan-harapannya. Kalau harapan untuk Bekubang ya banyak pendengar aja sih. Banyak Banyak pendengar. orang mendengarkan dan menikmati karya yang udah dibuat. Mm-mm. Terus kalau untuk Bekubangnya sendiri ya mungkin banyak panggung ya. Amin. Amin, Amin. 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 Banyak panggung dan bisa menerobos dinding industri musik Indonesia ya. Katanya sama ini dinding Republik Cina ya. Aduh, jauh banget ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, 9 tahun berkarya ini mungkin ada nggak sih capaian yang pernah diharapin sama Andre ini di tahun-tahun sebelumnya dan itu udah tercapai itu apa aja sih? Misalkan salah satu lah yang paling besar, impian yang paling besar dari awal berkarya itu terus sudah tercapai. Ya bikin album sih. Bikin album ya Bikin dan 2 album itu dengan tuntas, terus ada di apa namanya platform musik pemutar musik. Wah itu udah Spotify gitu-gitu ya. lumayan pencapaian yang Wow lah ya. Berkesan. besar, Wow berkesan. itu tadi. Soalnya tahu gimana proses penciptaan album itu nggak mudah ternyata. Ya jangan nangis gitu. Terus itu di album 1 dan album 2 itu dikerjakan setahun semua. Setahun. Setahun. Album pertama itu 1 tahun, album kedua itu juga 1 tahun. 1 tahun. Wow, keren. Di tahun yang sama gitu. Enggak, album pertama 2022, album kedua 2023. Ya. Oh. Oke, keren. Karena memang waktu menyesuaikan waktu ya, sama produser, sama ini, Sama personil dan sama lain-lain. dan lain-lain. Ya begitu. Berarti harapannya banyak ya, Banyak, istilahnya banyak banget. bisa membuat album lagi, berkarya terus, Iya. banyak panggung dan lain-lain. Mungkin karena ini ini kan hit story ya. Mungkin Iya. ini bisa jadi pijakan awal dari seorang Andre Bekubang betul. untuk teman-teman musisi yang ada yang lagi nonton ini mungkin ya pesan-pesannya mungkin gitu ya Pin ya. Iya, betul. Mungkin ada pesan-pesannya yang lagi sedang merintis gitu.
untuk yang lagi merintis ya. Iya, yang Lagi lagi merintis merintis. atau mungkin yang si belum perintis diundang nih. ke hits. ke hit story atau mungkin buat musisi-musisi yang yang udah terkenal, bukan Iya. terkenal ya Bukan. bahasanya apa, yang sudah lumayan settle lah. Maksudnya kira-kira ada pesan apa gitu. atau harapan untuk kolaborasi bersama Betul. gitu kan ya. Pasti kan ada ya. Ada lah ya. Andre pengen collab sama Iwan Fals Betul, gitu. Iwan Fals. Itu mimpi. Mimpi ya itulah, Itu mimpi. besar. Katanya mimpi adalah kunci untuk kita. Hidup adalah kunci. Easy baby. Oke, itu dia tadi ya, kita udah seru-seruan bareng ngobrol-ngobrol Ya. bersama dengan Andre Bekubeng. Betul. Bekubeng. Andre Bekubeng ini mau nyampe Eropa loh. Jauh juga Jauh ya, banget. benar. Mm-mm. Di mana? Ini Bagian negara- Citayam. Oke, karena kita punya harapan yang sangat besar untuk Andre Bekubang ini ya. Kita punya sedikit challenge. Yes, ada kita ada challenge challenge ya. di sini, Next Andre. challenge, Ini kita bisa Apa melihat itu? sendiri ada sebuah ini ya, dinding, dinding dan ini adalah gambar. gambar. Bodoh amat. Nah, ini jadi challenge-nya adalah Andre, kamu pilih salah satu gambar yang ada di belakang ini. Kemudian nanti kita bisa kasih tahu Iya, kepribadian. jadi ini adalah Ini membaca kepribadian ya. Betul, ini bagian dari tarot, Andre. Oh, dari tarot. Ya, ini adalah Oke. karya-karya dari salah satu seniman ya, seniman rupa yang ada di Sewon, Eskana. Yang ada Yes. di Sewon. Nah, Andre coba untuk pilih salah satu gambar dan kemudian kita akan coba untuk menerawang Andre Asik. Dengan gambar dengan tersebut ya. gambar tersebut. Oke, saya pilih ini. Wis, pilih ini. Wais. Mantap. Boleh Diterawang. di apa ini nih? Ditonjokin boleh. Ditarik ya. Ditarik ya, ditarik. ditarik ya. Heeh, boleh, oke. Set. Nice. Andre memilih gambar. Oke, ada pesannya. Boleh dibacain, Andre? Kok huruf Cina ya? Huruf Cina. 这是陶瓷的。 Oh, senau li xem lại hát được hai được. Lương này. Lương lain được luôn mày hát nữa đây. Ui. Dibacain dong, Oke. dibacain. Iya. Ah, beneran ini tulisan Cina ini, Mbak. Tulisannya apa ya? Coba lihat. Susah banget nih bacanya nih. Ini apa ini? Ya, ini susah kan bener. Nah, itu diangkat, Andre. Itu emang challenge-nya. Ah, ini. Apa sih ini? Mbak, mungkin John tim ada yang bisa baca, bantu bacain. Syarat John Albert Jadin dan apa sih ini? Ini nih ya. Nah, ini salah satu tulisan. Oh, ada Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Oh, Jackie ini Chan. nama-nama orang. Jadi ada John Albert, Jackie Chan, Oh, karya oke. dari Warisman Warisman dan 2307. Nih. Oke. Itu ini ya, jadi sekedar info teman-teman. Jadi lukisan ini adalah lukisan dari seorang seniman rupa. Rupa. Namanya adalah Warisman ya, benar ya? Warisman. Dia adalah seniman rupa yang tinggal di Sewon atau berdomisili di Sewon dan cukup dekat juga ya, Andre, dengan Andre ya. Cukup dekat. Cukup dekat. Cukup dekat dan kebetulan beliaulah yang melukis gambar-gambar yang ada di belakang ini. Nah, challenge-nya adalah ketika Andre memilih salah satu gambar, tadi tuh niatnya kita mau video call orangnya. Jadi Iya. mungkin ada sedikit harapan atau pesan-pesan Betul. apa yang mungkin ingin disampaikan kepada Andre dari Dari gambar yang dia pilih. betul. Ya. Dari gambar yang dia Kalau pilih. dari yang kita lihat ini gambarnya adalah seorang Seorang pria, ada sayap, betul. pakai gitar. Pakai gitar dan ada Dan topi juga. ada topi. Betul. Kira-kira ini apa, Pin? Itu kalau saya terawang ya, ini tuh cukup jauh ya teman-teman ya. Ini cukup dalam ini. Cukup dalam. Cukup dalam. Ini kalau bisa diterawang ini artinya adalah Andre ini kedepannya akan terbang lebih jauh. Wah, betul. Amin. 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 Betul. Akan terbang lebih jauh ya. Jauh dan besok Andre kayaknya beli topi nih. Ya. Beli topi. Beli topi. Emang ciri khasnya Andre selalu pakai topi, Pak? Benar. Topi. Sayap. Sayap. Saya sih. patah. Sayap patah itu bisa jadi lirik selanjutnya ya. Yes. Oke, Eskana. Oke, Kevin. Karena kita sudah berada di penghujung sesi, Yes.
sebelumnya kita juga ingin berterima kasih kepada Benar. seluruh kru dan juga Al Studio juga ya, Al dan Studio. juga teman-teman dari Tumbuh Tumbuh Bermekaran. Bermekaran. Boleh tepuk tangan? Wey. Tumbuh Bermekaran, dan kita berharap semoga podcast ini bisa berjalan lagi sampai Iya. di Betul. hashtag Di selanjutnya. hashtag selanjutnya, dan ada musisi-musisi lain yang kita hadirkan di sini ya, yang Betul. ngobrol-ngobrol bareng kita Yes, sambil ngopi sambil ya. ngopi, sambil makan martabak, Benar. sambil ini apa Sam- banyak lah banyak lah pokoknya. sambil Banyak milih-milih banget. gambar ya. Iya. Tentunya tetap nantikan Hits Story ya di kanal YouTube ya. Di Kanal kanal YouTube Hit Story, Hits Story Tumbuh Bermekaran. Tumbuh Bermekaran, di Yes. Tumbuh Bermekaran. Betul. Dan semoga setelah ini ada banyak seniman-seniman lain yang bisa diundang di sini ya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, subscribe. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa like, Sorry, guys, komen, sorry, guys. subscribe Subscribe. ya buat teman-teman semua yang ada di Dan share depan layar, dan kemanapun. share kemanapun ya. Saudara-saudara. Semoga semua yang kita undang di sini bisa sama-sama tumbuh dan bermekaran. Amin. Oke. Akhir kata kita Thank Thank you juga tuh buat Andre, Andre sudah ya. mau Kevin, main ke thanks Hit Story. karena- Ya. Ya. Kita belum kenalan. kita belum kenalan ya tadi ya. Udah podcast Udah. sepanjang ini kita belum kenalan. Dia bener banget. Iya benar banget. Saya Gak apa-apa, nanti Kevin. abis ini kita bisa apa namanya tag ulang lagi. Iya, tag ulang lagi ya. Dari tadi JR ya. Buat kenalan. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Itu tadi ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share. ke teman-teman yang lain. Terima kasih juga Andre Bekubang. Terima kasih, Kana. Terima kasih buat Iya. Kevin juga. Yoi, terima kasih juga buat Kana. Yes. Dan sampai jumpa di History Tumbuh Bermekaran selanjutnya. Selanjutnya. Saya Hit Story. Kana, Saya belok kiri. Kevin. Dan juga Beku. Weh, pamit undur diri, sampai jumpa di story selanjutnya. Dadah. Dadah. Mantap, mantap, mantap. Mantap bantul. Mantap bantu. Kita nggak ada foto ini.